Shalom kekasih Kristus, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang berakhiran Tentunya dengan waktu yang tidak terasa ini, saya berharap para pendengar renungan melekat dalam Tuhan dimanapun berada, tetap dalam keadaan sehat. Mari kita jaga kesehatan senantiasa. Salam waktunya mengalami terobosan. Kekasih Kristus, memang hari yang kita jalani ada saja hal-hal yang menyusahkan kita. Kekasih, apapun keadaannya, hendaknya kita jangan mengeluh, melainkan tetap bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di kesempatan yang indah pada hari ini, Tuhan kami rindu Engkau terus menyirami hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu dengan renungan ini, sehingga firman yang disampaikan menguatkan hati dan pikiran kami, bahkan memberikan pertumbuhan dalam kerohanian kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan pribadi yang mau diarahkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang menyukakan Engkau. Ini yang menjadi kerinduan dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema berhenti mengeluh. Firman Tuhan terdapat dalam Amsal 23 ayat 29-30. Demikian firman-Nya. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Kekasih Kristus, ayat yang baru dibacakan ada mengungkapkan tentang orang yang mengeluh dan itu disamakan dengan orang yang mabuk. Sekarang mari kita koreksi diri kita. Mari coba hitung berapa kali kita komplain, menggerutu atau mengeluh. Sepertinya merasa kurang puas tentang hidup yang dijalani dalam setiap harinya. Mungkin coba dengarkan di sekeliling kita. Ada berapa banyak orang yang kita dengar dalam sehari dari orang-orang lain tentang keluhan-keluhan mereka. Terkadang kita merasa bahwa hidup kita merasa begitu berat dan betapa dalamnya kesusahan yang dijalani oleh kita ini. Seringkali kita lebih merasakan kesesakan dan kepahitan daripada bersyukur tentang apa yang kita punya. Dalam menjalani kehidupan, manusia cenderung punya rasa ego, di mana kecenderungannya adalah lebih fokus dan peduli hanya pada diri sendiri ketimbang memperhatikan atau menghargai orang lain. Misalnya, banyak yang lebih peduli dan mengeluh karena kehilangan uang Rp5.000, sementara tetangganya tidak dapat makan karena tidak punya uang sama sekali. Kita terlalu sering mengasihani diri sendiri, tidak pernah merasa puas dan selalu mengeluh. Pada masa lalu, mengeluh adalah sesuatu yang sering hanya didengarkan oleh telinga pribadi. Karena kalau bisa, orang lain tidak boleh tahu apa yang kita alami. Akan tetapi saat ini, mengeluh di depan umum tentang ketidaknyamanan yang paling kecil bukan hanya dapat diterima, tetapi juga seringkali didukung. Bahkan telah diidentifikasikan sebagai gaya komunikasi. Sering mengeluh sesungguhnya dapat membawa kehidupan tidak mengalami kemajuan dan akan mengakibatkan kegagalan. Psikolog Dr. Joyce Brothers menyatakan, orang yang ingin sukses harus belajar memandang kegagalan sebagai bagian yang sehat dan itu tak terhindarkan karena proses mencapai puncak. Kesusahan dan kegagalan yang sering terjadi seharusnya sudah diantisipasikan karena hal tersebut merupakan proses dalam meraih sukses dan hendaknya dipandang sebagai bagian yang penting dalam proses tersebut. Sesungguhnya bila kita mengerti tentang kesusahan yang dialami, kita tidak akan mudah mengeluh karena manfaat dari kesusahan itu sangat banyak. Kesusahan yang kita alami menciptakan kemampuan untuk cepat pulih dalam kehidupan yang kita jalani. Ada suatu studi yang dilakukan oleh majalah Times pada pertengahan tahun 1980-an menggambarkan kemampuan cepat pulih yang luar biasa di antara sekelompok orang yang telah 3 kali kehilangan pekerjaan karena pabriknya ditutup. Para psikolog memperkirakan mereka akan berkecil hati, namun ternyata mereka justru optimis. Kesusahan mereka justru menciptakan keuntungan karena mereka telah kehilangan pekerjaan dan menemukan pekerjaan baru setidaknya 2 kali. Mereka
menjadi lebih mampu menangani kesusahan daripada orang yang telah bekerja hanya di sebuah perusahaan lalu menganggur. Melalui kesusahan yang dialami, bukan hanya menciptakan kemampuan cepat pulih, tetapi dapat mengembangkan kematangan jiwa. Kesusahan dapat membuat kita lebih baik jika kita tidak membiarkannya. Bila membiarkannya, akan membuat kita penuh dengan kepahitan. Mengapa? Karena dengan tidak berdiam diri, maka kesusahan yang kita alami akan membawa kepada kita hikmat serta kematangan. Penulis sandiwara berkebangsaan Amerika bernama William Saroyan mengatakan, orang-orang baik menjadi mereka baik karena mereka telah mendapatkan hikmat lewat kesusahan dan kegagalannya. Jadi berhentilah mengeluh dari kesusahan dan kegagalan yang dialami. Karena biasanya kita akan sulit mendapatkan hikmat dari kesuksesan. Kekasih Kristus, kesusahan dan kegagalan yang kita alami dapat memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan lebih besar. Bila kita menghapuskan persoalan yang sedang dihadapi, di mana persoalan tersebut merupakan sesuatu yang mendatangkan kesusahan atau kegagalan, berarti kita membatasi potensi yang ada pada diri kita. Mengapa? Karena pada saat menghadapi persoalan tersebut, ada kesempatan-kesempatan lebih besar dalam diri kita. Contoh, kisah yang terjadi pada Bernie Marcus, putra dari pembuat lemari kebangsaan Rusia di New Jersey. Pada tahun 1978 dipecat dari perusahaan pengecer perkakas oleh orang yang bernama Andy Den. Kesusahan dan kegagalan yang dialami Marcus mendorongnya untuk bergabung dengan Arthur Blank pada tahun 1979. Sehingga membuka kesempatan lebih besar di mana ia dapat memulai usaha sendiri untuk memiliki toko sendiri di Atlanta, Georgia dengan nama tokonya The Home Depot, di mana pada tahun 2001 Marcus memiliki lebih dari 760 toko dan memperkerjakan lebih dari 157.000 orang. Kekasih, seandainya Bernie Marcus tidak dipecat, apakah ia dapat mencapai kesuksesan seperti sekarang yang ia alami? Sesuatu yang sangat penting untuk diingat saat kita dalam keadaan kesusahan ataupun mengalami kegagalan. Janganlah mudah mengeluh. Mari stop untuk mengeluh, karena di balik semua itu kita diberi kemampuan untuk segera pulih, diberi kematangan secara rohani, bahkan kita akan memperoleh kesempatan-kesempatan yang lebih besar. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh firman yang Kau berikan dalam kehidupan kami sangat memberkati dan bahkan menghidupkan rohani kami yang sudah pudar. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan membuat kami menjadi lebih bergairah. Pimpin kami supaya kami dalam menghadapi kehidupan ini, sekalipun dalam keadaan kesusahan atau mungkin sedang mengalami kegagalan, jangan biarkan kami mengungkapkan satu keluh kesah, bahkan yang senantiasa memberikan keluhan-keluhan dalam kehidupan kami. Pimpin kami supaya kami semakin berharap kepadamu Tuhan, karena dalam menghadapi kesusahan, Tuhan justru sedang membawa kami untuk mempunyai satu kematangan secara rohani. Bahkan kesusahan dan kegagalan yang kami alami akan memperoleh kesempatan-kesempatan yang lebih besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami kuat dan tidak mudah mengeluh. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.